Kalau sahabat bisa berantem gak nih kira-kira? Oh ya tentu bisa. Kok bisa? Kan Iya sahabatan. iyalah. Iya kan aku manusia. Oh, kalau saudara, kakak adik Oh ya tentu makin bisa. bisa ya? Iya dong. Padahal kan satu emak, satu bapak. Kan aku manusia. Curang ya karena manusianya itu disebut mulu. Tapi kan benar. Siapa yang setuju sama saya angkat tangan? Wah. Tuh kan, Tante Nila aja angkat tangan. Kan pernah berantem memang sama Kokoh? Oh pernah, manusia. Jadi kayak ada lagunya ya? Jangan. Nyanyi ya? Oke, berarti gimana nih caranya biar kita bersehati? Gak berantem? Ini sebenarnya sulit, Ci. Makanya kenapa diadakan malam yang spesial ini? Oh gitu. Iya. Kita Sambut. panggilkan pembicara kondang kita, Bapak Pendeta Janus Panjaitan. Boleh tepuk tangannya. Iya. Selamat malam. Salaman dulu Pak Pendeta. Ci, ini kan by the way, anyway and busway ya. Malam hari ini kita ini temanya itu agak serius tapi santai. Ya, serius tapi santai. Cuma kalau misalnya saya panggilnya Pendeta Janus, kayaknya kok terlalu formal ya. Kak, Jangan panggil yang di om, rumah saya ini. belum tua, jangan panggil om. Jangan panggil om, Iya. bro, Ya, yes, bro. Setuju. pastor. Saya 100 tahun di bawah itu masih muda. Wah, Oke. berarti kita muda Tan. Oke. Kita panggil apa? Kita panggilnya Pak aja gimana? Pak dah. Yang ya, umum kita aja ya. sepakat ya kita panggilnya Pak. Oke. Siap. Nah, kalau menurut Pak Janus nih, kan kemarin udah kasih clue-nya. Kita udah bahas 4S. Nah, sekarang biar sempurna tambah 1 plus 1. Nah, menurut Pak Janus bagaimana dengan ayat ini? Tapi sebelumnya Kita tampilkan dulu ayatnya iya, ya. Kita baca dulu ya. sama-sama. Tolong Kakak Semi ayatnya Filipi 2 ayat 2. Yuk kita baca nih biar ayat ini merasuk Ke dalam semua. sum-sum. Yuk kita baca. Oke, sudah ada di layar. 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Coba kita cek, amin kata tante. Ada 5 nggak itu ya? 1, sehati. 2, sepikir. 3, 4, 5. Satu tujuan. Nah masalahnya kemarin satu kasihnya belum. Jadi baru 4, satu kasihnya baru sekarang nih buat tahun depan. Nah menurut Pak Janus, ayat ini gimana nih Om? Langsung jawab. Iya Langsung. silakan. Baik. Kalau mempelajari ayat ini Bapak Ibu Saudara semua, kita harus kembali kepada penciptaan awal kita. Kejadian 1, 26, 28. Kalau bisa bro ditampilkan juga. Kejadian 1, karena kalau kita pengen tahu ayat ini, mesti kita tahu dulu cetak birunya kita, manusia, laki-laki khususnya seperti apa. Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Selem dan Demut, gambar dan rupa artinya karakter Kristus. Saya pakai kata Kristus perjanjian baru. Karakter Allah, sifat-sifat Allah diberikan kepada manusia. Supaya mereka berkuasa. Berkuasa di sini artinya melayani dan mengelola. Ayat yang ke-28 Pak. Allah memberkati mereka. Artinya ketika saudara percaya Yesus, Tuhan sudah memberkati kita. Jadi nggak usah cari berkat. Karena berkat itu nggak mesti uang. Kita sehat, kita mesra sama istri, berkat Tuhan. Beranak cuculah bertambah banyak, berbuah. Artinya apa? Kalau kita punya anak, kalau kita ada di komunitas gereja, maka kita itu menjadi bapa rohani.
kita punya anak-anak rohani yang meneladani kita. Nah, yang pertama tadi adalah serupa segambar dengan Tuhan. Serupa segambar dengan Tuhan ini dirusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Sehingga muncullah yang namanya ego. Ya, ego. Ketika Yesus datang ke muka bumi, ingat ya, ini penting diingat. Yesus datang ke muka bumi bukan sekedar menghapus dosa kita. Yesus datang ke muka bumi memulihkan karakter sifat-sifat ilahi yang ada, yang hilang itu dikembalikan kepada kita. Termasuk yang tadi 5S yang Anda sebutkan. Hubungan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, 3 dalam 1, Tritunggal, Trinitas yang kita pahami, hubungannya mereka 5S itu. Jadi kalau gereja ini mendapatkan tema, keluarga Shekinah dapatkan tema 5S, bagi saya itu surprise. Karena Anda sedang meniru hubungan Bapa, Putra, Roh Kudus. Hubungan kasih, circle yang gak bakal pernah habis. Jadi kira-kira maknanya apa bagi kita? Semua kita hari ini sedang menuju kepada Kristus, bertumbuh. Jadi kematian Yesus itu bukan membuat kita cepat masuk sorga, tetapi berfungsi di bumi dengan 5S tadi. Tujuannya apa? Memperluas kerajaan Tuhan. Orang lihat kita, memuliakan Bapa di sorga. Lihat pasangan kita, memuliakan Bapa di sorga. Lihat anak-anak kita, memuliakan Bapa di sorga. Demikian kakak-kakak. Tepuk tangan dulu dong, keren. Ini maknanya sangat dalam sebenarnya ya. Tapi Pak Janus, Ya. dari antara 5 ini, Ya, mana yang kita tuh harus prioritaskan? Oh, apakah nomor 1 itu harus kasih? Apa nomor 2 itu harus sepikir? Atau bagaimana ini? Ada urutan-urutannya enggak ini? saya memandang itu bukan dalam prioritas, tetapi satu paket. Karena ketika kita percaya Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita penuh Roh Kudus, 5S itu ada dalam diri kita. Tugas kita memunculkan keluar. Langsung, Yes. itu langsung akan keluar bersamaan. Kita keluarkan karena Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran. Dia mengajar kita, dia menjadi guru besar kita. Kita taat kepada suaranya, kita pasti mampu. Masalahnya kan kita banyak alasan. Gua kan masih manusia. Udah kak tadi kan? Iya. Gua masih manusia kak. Kena. Kalau dicubit masih sakit kak. Digampar, mana bisa. Gua gampar balik. Tapi Pak Janus, Ya. yang saya katakan itu relate dengan yang terjadi di masyarakat. Ya. Kalau kita masuk ke gereja, ya pasti rohani-rohani Holy yang semua. waduh. Kalau bisa walaupun bertengkar di rumah nyampe sini, shalom. Itu udah pasti. Tapi masalahnya ketika kita dihadapkan pada sebuah kenyataan di luar sana, nggak segampang itu. Tidak segampang mempraktekkan, apalagi mungkin karena kita ini keluarga Shekinah ya. Jadi akan lebih fokus pada sebuah keluarga dulu nih, keluarga inti. Nah di dalam keluarga inti sendiri saja, kadang-kadang 5S ini nggak bisa ada. Ya. Kadang-kadang hanya 4S, 3S. Bahkan ketika kita dipenuhi oleh mungkin mungkin ya cewek-cewek ya lagi capek, moodnya lagi nggak bener, tiba-tiba dari 5S hilanglah lenyap. Relate dong, bener nggak? Ya. Yang cewek-cewek bener nggak? Bener. Ayo yang cewek. Ayo yang cewek bener nggak? Seperti itu. Baik. Jadi pertanyaannya, apa kendalanya? Apa kendalanya, bagaimana sih menumbuhkan 5S dalam keluarga ini? Karena kita adalah manusia. Tolong tampilkan Filipi 2 ayat 1. Ini lingkungan yang terbaik seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, Juru Selamat dalam hidupnya. Dalam Kristus ada, yang pertama apa? Nasihat. Cek hidupmu, gampang dinasehati enggak? Ini lingkungannya. Jadi Paulus ketika ngomong ini, dia dapatkan ilham Roh Kudus itu enggak sekedar ngomong. Dia sedang membayangkan ketika Adam diciptakan. Kenapa banyak orang gagal menerapkan 5S? Dia suka dinasehati enggak?
Kalau dia ngaku-ngaku, saya orang Kristen, saya penuh Roh Kudus. Tapi ketika pemimpin atau suami menasihati istri, istrinya nggak mau, nggak mudah dibentuk dan diajar. Kita sedang ada di lingkungan yang salah. Kita nggak ngomongin tentang Kristus. Kita sedang bicara kerajaan diri, ego kita. Yang kedua, penghiburan kasih. Kasih di situ agape, tanpa syarat. Apakah kalau dalam hubungan suami dan istri, karena konteksnya suami istri, maaf ya, ini agak belak-belakan. Lu gak ngasih uang belanja, jangan harap puas di ranjang. Ada gak kita kayak gitu? Kamu berlaku salah, kamu tidur di luar, kita bilang sama suami kita. Saya nemu banyak begitu. Suami kehilangan pekerjaan, justru istrinya yang tidak menghibur, malah menghakimi. Dasar laki-laki goblok. Ayo ngomongin kasih, ngomongin Kristus di mana kita? Ada persekutuan roh, ada nggak di rumah kita misbah doa tiap hari? Pernah baca firman bareng nggak? Jadi kalau bicara 5S itu lingkungannya ini saudaraku. Tolong dibuka mata lebar-lebar karena saya juga sipit ya. Jadi saya nggak buka gini. Persekutuan roh, Roh Kudus yang mendrive rumah tangga kita. Kita hanya tunduk kepada aturan Roh Kudus, bukan aturan si laki-laki atau aturan si perempuan. Kasih mesra. Saya selalu, kalau saya disuruh pimpinan saya ke daerah, saya selalu pesan, saya kalau dengar, saya tinggal di rumah gembala itu dan saya dengar suaminya panggil istrinya, mama, saya tegur. Saya skors kamu kalau kamu kayak gitu. Panggil pasanganmu sayang. Tapi Pak seorang Batak, gak bisa Pak. Saya tuh langsung kepala saya gede Pak, langsung keringetan saya bilang istri saya sayang. Belajar. Kristus mengajar itu, kasih mesra. Mau ucok, udah gak gitu lagi kita. Panggil sayang, apalagi woi gitu. Ada gak kita di antara dia di sini tuh panggil pasangannya woi. Pasanganmu itulah yang teman kamu sampai mati, maut memisahkan. Cek lingkungan ini saya sebut lingkungan ya, dan belas kasihan. Belas kasihan itu hati Yesus. Ada pasangan kita yang lagi down, kita mengasihi dia, memandang dia seperti Kristus. Nah jadi kalau 5S-nya Kak, belum full, mau 6S, 7S, 10S pun tahun depan, kalau ini kita belum terapkan, belum masuk kita ke ayat yang kedua. Karena ayat 2 bicara, inilah sukacitaku kata Rasul Paulus. Hendaklah kamu 5S. Jadi dia ngomong ayat 1 inilah yang menjadi lingkungannya. Makanya kita semua mesti cek. Suami istri mesti cek. Nasihat sudah punya, penghiburan kasih sudah punya kah? Persekutuan roh, kasih mesra atau belas kasihan sudah punya belum? Demikian kakak. Gini Pak. Ya. Misalnya nih, misal. Ya. Mesra lah ya Beb. Wes. Soalnya ada di sini yang panggilnya Beb ya. Beb. Beb. Beb bener ini mah. Itu kalau ya lagi akur gitu. Ya. Giliran lagi berantem. Beda ngomongnya. Lu sini, lu bisa diajak ngomong gak sih? Gitu. Berarti saya kan nggak manggilnya nggak Beb, Sep. Jadi gimana tuh? Apa terus hilang 5S-nya? Tadinya kan udah mesra. Tapi terus dibilangin akur lagi, balik lagi ke 5S. Boleh dong Om? Jadi Om Datuk. begini ya, suami dan istri itu kan lahir dari 2 budaya yang berbeda. 2 suku yang berbeda. 2 pola asuh yang berbeda. Bisa saja satu suku, tapi pola asuh berbeda, maka dia pasti punya, saya sebut istilah dengan titik kritis tertentu. Ada orang suami istri berantem kalau nyinggung masalah uang, itu pasti berantem. Ada orang pasangannya gak mau dengar nada tinggi, padahal kami orang Batak nadanya tinggi-tinggi. Ada orang kalau disinggung masalah tanda petik, will atau pil, karena dulu pernah trauma masalah itu pasti berantem. Kenapa? Masalahnya cuma satu, karena kita gak pernah terbuka.
Jadi kalau kita pun berantem, itu bagi saya hal yang lumrah. Cekcok di rumah itu hal yang lumrah. Justru kalau nggak ada pertentangan di rumah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah selesai itu pernikahan. Justru kita makin mengenal pasangan kita ketika ada pertentangan, ada percekcokan. Respon yang muncul kita keluarkan itulah yang kita sebut nanti kedewasaan. Tapi begini Pak, tadi kan nyinggung masalah uang. Ini tiba-tiba terlintas, uang itu menjadi salah satu yang sering jadi masalah dalam sebuah rumah tangga. Ya. Nah, yang kadang-kadang mesra, kalau udah ngomong masalah duit, itu langsung melotot. Maksudnya apa? Sabar ya. Gitu ya. Contohnya nih, suami ngasih uang belanja, jebret gitu ya. Sekarang suami nggak ke pasar ceritanya. Nggak tahu harga-harga naik. Kita ke Alfa 100.000 udah nggak ada Dapet hatinya. Tiba-tiba sebelum akhir bulan uang belanja habis. Bilang dong, Beb, uang belanja habis, nggak bisa kita beli beras. Lalu suaminya mungkin secara spontan ya, hah? Habis? Kan kemarin udah dikasih duit belanja. Pakai kemana aja itu duit belanja? Padahal kita tuh mungkin ya bagian perempuan-perempuan mengatur uang sedemikian rupa supaya kalau bisa ya kita nggak minta lagi. Tapi yang sering terjadi di dalam hubungan keluarga seperti itu, ya nggak? Ayo ngaku-ngaku. Iya. Ah, kan iya tuh. Baik. Saya menyuarakan nih hati ibu-ibu. Laki-laki kuatkan teguhkan hatimu. 2 lawan 1 nih. Ya. Jadi begini. Kejadian 1 ayat 26 tadi, sesudah kita serupa segambar dengan Tuhan, ada istilah yang kedua tadi, berkuasa. Berkuasa itu radah dalam bahasa Ibrani. Radah itu punya 2 makna. Memerintah, govern, dan yang kedua, governance. Governance itu tata kelola, manajemen. Jadi ketika kita disebut berkuasa, bukan saya menjajah kakak-kakak ini atau kalian enggak. Berkuasa itu artinya seperti Yesus. Barang siapa yang ingin lebih besar di antara kamu, kamu harus menjadi pelayan bagi sesamamu. Melayani. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, mengelola. Mengelola artinya semua yang Tuhan percayakan bagi kita. Harta kita, potensi kita, waktu kita, kita kelola. Jadi di keluarga mesti ada namanya anggaran. Gaji suami 100.000 dibagi ke 30, dibudgetin. Belajar akuntansi dong kalau gitu. Iya. Tapi Pak, misalnya nih ya, kalau di luar itu suka bilang begini, uang istri adalah uang istri. Uang suami adalah uang istri. Ya enggak Dan apa. dan Nggak apa-apa, oh nggak pasrah. apa-apa. Dengar ya para pelaki. Dan biasanya itu mereka tuh ajaran-ajaran di luar sana itu suka bilang begini, kamu kalau jadi cewek harus pakai otak. Jangan kamu terlalu terbuka dengan suamimu mengenai masalah uang. Kamu harus punya simpanan. Lipetan. Nah, mungkin bikin rekening sendiri yang nggak diketahui oleh suami. Jadi semua itu kamu harus simpan supaya ketika ada sesuatu hal yang terjadi, kita tuh semua udah punya pegangan. Nah, itu bener nggak kalau kayak begitu tuh? Ya. Tolong dibuka Pak, Kejadian 2:24. Pakai ayat Luar berat ini. biasa. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di rumah itu mesti ada satu keuangan. Tidak boleh ada 2. Satu daging artinya itu kalau dalam bahasa aslinya itu kayak lem, direkatkan. Artinya
di dalam semua aspek hubungan suami dan istri mesti ada yang namanya transparansi. Gini. Telanjang. Kalau dua-duanya bisa diatur keuangannya, kalau yang satunya boros, Nah, bener. Kalau Dikit-dikit check out, Shopee, Tokopedia. jadi begini, itulah sebabnya orang kalau mau menikah, ini saya kembali, kita bicara tidak sekedar penyelesaian masalah. Kita bicara dari awal orang menikah dulu, jadi nanti dapat. Itu sebabnya kalau kita menikah, pastikan dua-duanya dewasa. Menikah itu bukan untuk main-main. Menikah itu mesti orang yang dewasa. Dewasa itu diukur seperti apa? Kedewasaan dalam Tuhan. Umurnya dewasa, saya larang orang menikah kalau belum laki-laki nggak punya pekerjaan. Nggak bisa orang menikah menganggur. Nanti pasanganmu makan cinta. Makan apa tuh cinta? Emang cinta bisa dimakan? Dia harus bekerja. Saya larang orang yang konseling ke kami mau pernikahan, pranikah. Kalau dia masih tinggal sama orang tua, kecuali orang tuanya sendiri. Sudah sepuh, mesti temenin boleh. Tapi kami menyarankan mereka, ngontraklah walaupun rumahmu kayak kandang bebek, no problem. Karena kalau ada anak Tuhan dua-duanya di situ jadi istana juga itu kan. Nah, itulah sebabnya penting untuk sebelum menikah mereka harus transparan mengenai keuangan. Kamu gajinya berapa? Itu dibahas. Nah, kalau sudah dalam konteks pernikahan tadi kakak tadi tanya, tapi ini satu boros menurut saya. Disinilah para, ya mereka kalau aktif di gereja, disinilah peran gereja bisa masuk. Setidaknya seperti kelas-kelas seperti ini diajarkan di jemaat. Kita nggak bisa datang langsung suami kami, kamu jangan boros-boros aja berantem. Memang harus ada pihak ketiga yang paling netral memang pemimpin di gereja mesti masuk ke situ. Kalau mereka masih bagian dari anggota komunitas gereja. Berarti kita harus terbuka dong. Itu makanya di gereja itu jangan berjemaat terus nggak saling kenal. Kalau misalnya kalian menempatkan Tante Nila sebagai seorang leader di sini, Anda semua mesti terbuka sama dia. Itu konsekuensinya kita berjemaat. Tetapi yang terjadi adalah banyak orang yang tidak mau terbuka ketika punya masalah problem. Mereka nggak mau terbuka karena apa? Satu, malu. Wow, aku pelayan Tuhan. Kalau sampai dia tahu masalahku, hancurlah aku. jaim om. Atau yang kedua, nggak boleh sampai orang lain tahu. Ini harus aku pendam. Sehingga akhirnya lama-lama ya itu akan menjadi borok dalam keluarga. Tapi itulah yang terjadi. Secara aktif, orang itu kalau informasikan kepada kita problem rumah tangganya, memang gereja harus bantu. Tapi kalau orangnya tidak nyaman, masih banyak alasan untuk terbuka, ya satu, dia kan tersiksa di situ. Karena nggak ada yang nolong. Tetapi gereja masih tak bisa melakukan seperti sekarang kita talk show ini merupakan sebuah cara yang mencerahkan, membukakan pikiran kita. Saya meyakini khotbah itu bagus karena di satu arah. Belajar secara filosofis rumah tangga khotbah bagus. Tetapi untuk menjawab problem hari-hari kita memang mesti media begini. Jadi gereja bisa melakukan banyak hal, pencerahan kah, pelatihan kah, peningkatan kualitas kita lah di dalam teknik-teknik di rumah itu bisa kita lakukan. Jadi saya merasa kalau memang orang yang gak mau terbuka, ya dia kan menderita di situ. Gak bakal ada yang tertolong karena dia pun menutup diri. Kita hanya bisa masuk kalau dia membuka hati untuk tolong. Gua butuh pertolongan lu nih. Nah kita bisa masuk. Berarti perlu orang ketiga ya. Menurut saya perlu ada pihak ketiga yang netral, itu paling nyaman itu pemimpin. Tapi tentunya yang harus bisa jaga rahasia Oh gitu. iya. Nah sekarang kalau misalnya saya nih lagi ribut sama suami. Ya. Itu saya cerita. Suami saya mana ya? Lagi akur ya Pap kita kan? Iya. Cerita nih saya sama orang tua saya. Ma, aku lagi ribut sama ini nih cerita begini-gini. Terus ya saya nggak tahu rupanya suami juga cerita ke orang tuanya. Akhirnya terjadi ya mungkin positifnya kita bisa dapat nasihat. Tapi ada sisi negatifnya kadang kan. Betul. Bukannya jadi adem makin dikomporin. Nah
itu kan kita terbuka mau dapat solusi, tapi kadang malah ya yang kita dapat yang Malah nggak bisa benar, mengapa makin lebar. antara dua keluarga ini malah makin panas Ntar yang suami ada. istrinya akur, besannya ribut. Iya. Ya. Karena kadang-kadang orang tua tuh cenderung membela anaknya sendiri. Gimana sih istri kamu kayak gini aja nggak becus? Atau mungkin gimana sih suami kamu selama ini mami mengasihi kamu kok dia nggak bisa mengasihi kamu? Nah, Gimana tuh Pak? gimana? Ayat ini berlaku. Maksudnya gimana ini? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Ketika suami dan istrinya mereka dalam satu terikat dalam pernikahan diberkati, mereka sudah dalam satu kapal, satu pasang kapal. Mereka sudah beda kapal sama orang tua laki dan orang tua yang perempuan. Artinya posisi laki-laki atau posisi si perempuan di sini harus lebih membela pasangan dibanding kedua orang tuanya mereka. Jadi kita nggak boleh cerita ke orang tua dong. Kalau konteks masalah ini sebaiknya urusan yang sifatnya suami istri saya tidak sarankan diceritakan. Apapun itu masalahnya. Apapun itu. Lebih baik ke orang gereja yang netral, yang paham konteks rumah tangga kita. Karena kalau suami dan istri, saya cerita ke bapak saya, ke ibu saya, ibu bapak saya pasti bela saya dan menyalahkan istri saya, menantunya. Sama dengan dia ceritakan ke orang tuanya, papa mamanya, orang tua papa mamanya pasti jelek sama saya. Karena orang tua itu pakai kacamatanya itu pasti kacamata sayang anak, sayang anak. Itu kalau dia tidak dewasa dalam Tuhan ya orang tuanya ya. Sekalipun sudah dewasa dalam Tuhan, kecenderungan untuk subjektif itu pasti masih ada. Berarti kalau semua permasalahan nih, misalnya suaminya tiba-tiba di PHK, dia nggak punya kerjaan. Lalu orang tuanya nanya, gimana kerjaan kamu? Baik Mi. Nah, berarti kita bohong dong. Bukan bohong. Kita tidak sedang mengajar dia, ceritakan saja. Saya di PHK, tapi kami sedang mencari pekerjaan yang baru. Tanda petik. Dan hari ini kami masih bisa makan dan minum. Apa masalahnya dengan kita bicara seperti itu? Tapi dengan kita bicara seperti itu, kalau misalnya kita kebetulan puji Tuhan kalau dapat mertua yang baik, oke. Tapi kalau misalnya kita dapat mertua yang malah mencecer kita, loh kamu nih gimana sih kok sampai bisa di PHK, anak istri kamu mau kamu kasih makan apa? Ya. Apa nggak lebih baik, maksudnya ya udah ini kan masalah keluarga kita nih, ya udah kita nggak usah ngomong, udah diem aja gitu, atau gimana nih? Saya lebih menyetujui ceritakan apa adanya. Jadi kalau misalnya si papanya laki-laki tanya anaknya yang laki-laki, menurut saya panggil istrinya dan bicara dua-duanya di depan orang tua. Saya setuju dengan Bapak Janus. Kalau Ani Enggak, kalau saya lebih pro itu masalah keluarga kita, dapur kita, dapur saya dengan suami. Mungkin orang tua ya untuk apa mereka mengetahui dapurnya kita? Karena seperti tadi ayat ini mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Berarti kan kita punya keluarga sendiri. tunggu. Bener nggak? Kita tanya yang ini dah, audiens. Siapa yang setuju sama saya? Yang perlu keterbukaan sama orang tua, sama pihak yang kita anggap dewasa rohani, kita bisa cerita gitu. Siapa di sini yang setuju? Kode. Apapun itu kejelekan, kalaupun ada sesuatu kita ngobrol. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi Ya. yang milih CFA ada Ko Freddy, ada Ko Ferry. Coba yang setuju sama saya, boleh nggak angkat tangan? Menurut saya permasalahan itu nggak perlu nyampe ke orang tua. Apalagi kalau misalnya ngeliat orang tuanya, ada yang sepakat sama saya? Wah, lebih banyak saya. Duduk. Enggak. Coba nggak mau kalah. Kamu tuh ini saya ya, jadi nggak usah banyak-banyak.
pendukung saya harus lebih banyak. Oh, enggak, ini bukan lagi ngomongin politik. Oke, sekarang tadi kan baru kulit luarnya nih Pak. Oke, kita langsung buka aja ke audiens. Bagi teman-teman yang mau tanya, langsung nih yang sekarang sedang mengalami. Boleh, monggo. Dikonsultasikan ke Pak Janus, langsung saja berdiri, sebutkan nama, hobi, tanggal lahir gitu ya. Tapi sebelum itu Pak Janus kalau mau jawab pertanyaan kita tadi yang pro kontra juga boleh nih. Iya. Supaya kita belum bisa beres ya. tahu nih Jadi- ini kita harus bagaimana nih. Jadi perlu jelas tadi ya, artinya begini, kita ngukur juga problem kita itu seperti apa. Artinya kalau kita sampaikan ini ke orang tua, kita kan tahu orang tua kita seperti apa. Jadi bukan berarti sama sekali nggak boleh tadi ya. Atau dalam arti begini, kalau ini kita singgung, orang tua kita nggak siap misalnya, ya kita keep saja. Kalaupun dia bertanya, kita nggak bohong, kita sampaikan tetapi dalam posisi kita nggak boleh nyalakan pasangan, itu maksud saya tadi. Kita nggak boleh menjadi yang menyudutkan pasangan kita. Kita tidak dalam posisi menyalahkan pasangan dengan kondisi yang sedang ada, itu maksud saya. Kalau orang tua kita dewasa, ya kami berdua lagi ada problem nih mah. Pak, problemnya begini. Gak masalah juga. Jadi lihat juga kedewasaan rohani orang tua kita. Tapi kalau dia bilang, kita ngerasa, wah ini juga papa saya juga belum kenal Tuhan. Mama saya belum percaya Yesus, saya ceritakannya nanti malah punya opini yang ya kita keep saja. Sampai dia bertanya. Kalau dia bertanya, kita jawab. Tidak bohong dalam posisi kita ada bersama pasangan kita. Jadi tidak nyalain dia, itu maksud saya tadi. Gitu. Jadi pasangan kita harus pokoknya membela kita lah ya. Kita mesti, pokoknya gini, kita nggak boleh menyudutkan pasangan kita dalam semua problem itu. Kita harus pro, kita harus ada di membela pasangan kita dibanding orang tua kita dua-duanya. Kalau kita cekcok sama pasangan, 2 jam lagi atau besok pagi melayani apa enggak? Yang pertama, tadi prinsipnya tadi, perselisihan atau berantem itu normal. Jangan hilangkan itu. Justru, belum. Ini Hobi ya Sam, hobi berarti itu. itu tadi ya, perbedaan-perbedaan dari bawaan kita orang tua, budaya, suku, kebiasaan, adat atau apalah itu membuat kita berbeda. Jadi yang pertama, cekcok itu normal. Yang kedua adalah perhatikan apakah sesudah konflik hati kita penuh amarah. Ya kalau cuma berbeda pendapat, dia mau ke kanan, saya mau ke kiri, ya itu enggak jadi masalah. Tapi kalau sampai itu di hati kita ada kekecewaan, ada amarah, ada iri hati, ada dengki, saya sarankan. Itu kan membawa kepada dosa kan? Saya sarankan, hubungi teman, tolong gantikan saya. Kan di sini musisi banyak Pak. Stoknya banyak saya lihat, dari ujung ke ujung musisi semua. Tapi kalau hanya konflik biasa, cekcok sedikit, dan kita biasa saja, respon kita biasa saja. Menurut saya enggak usah kita ganti. Jadi cek hati masing-masing aja. Ada orang berantem, jam 6 sore, besoknya pagi jam 6 pagi melayani, malamnya dia bisa menjaga hatinya, dia bisa menguasai dirinya, dia berdoa, dia mungkin minta kekuatan Roh Kudus dan dia tetap bisa damai sejahtera. Tidak ada masalah. Jadi yang tahu ukuran kita, hati kita adalah kita sendiri. Ya walaupun saya tidak setuju dengan istilah menular tadi itu ya. Ya, ke transfer rohnya. Saya sih nggak setuju itu. Nggak setuju Saya ya. nggak setuju karena roh Allah lebih besar daripada Yes. isi hati kita sih. Karena kan pemimpin terutama di ibadah kita kan roh Allah kan. Gitu. Cuma dia melihat kita tidak dalam posisi bejana yang bersih saja. Roh Kudus lihat kita seperti itu. Berarti kalau kitanya oke, tapi pasangan kitanya yang masih nyolot gitu. Kalau dia masih nyolot itu tadi, cek hati kita. Dia yang nanya kenapa saya yang nyolot ya? Jadi urusan menjaga perasaan itu bukan urusan orang lain, urusan masing-masing. Kita sudah beres,
pasangan kita belum beres, ya kita bantu dia doa. Biar Tuhan pulihkan dia. Kita sih udah nyaman gitu loh. Ya mungkin perlu pendekatan. Apakah nanti pulang gereja jadi makan apa, makan romantis dan sebagainya. Bukan part 2 nyambung lagi berantemnya. Atau pas dia mau tidur kasih uang ratusan ribu di bawah bantal. Itu cara yang manjur. Karena saya juga melakukan itu soalnya. Cewek matre. Ya bukan matre. Wanita itu kalau dia punya uang tidurnya pules. Catet para laki, tolong. Para suami catet. Serius. Kita nggak bisa bohong. Karena saya laki-laki punya pasangan, kami sudah menikah mau 18 tahun. Di mana-mana istri kalau punya duit di kantong, jalannya beda kayak melayang. Gak nginjak bumi. Gak punya uang, mikir gak ada beras di rumah, jalannya lemes. Disinggung sedikit, sayang apa lo? Gitu. Ibu-ibu benar kan? Agak kencang ngomongnya, benar kan? Biar suaminya dengar maksud saya. Kode keras ya? Iya kode keras. Oke. Itu nggak dosa loh ya. Karena Tuhan Tuhan mengatur wanita itu memang di rumah. Dia itu menjadi orang yang mengatur segala sesuatu. Dia khawatir kalau dia pikir anak gua nggak makan nih, nggak ada uang gitu loh. Itu normal, nggak dosa itu. Jadi kalau akhirnya tadi muncul uangku, ya benar itu. Saya setuju. Gitu. Itu benar. Karena dialah yang mengatur segala sesuatu di rumah. Dia mesti memastikan sampo masih ada, sabun masih ada, apalagi cuci baju masih ada, semua mesti ada. Normal. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Saya belum selesai. Belum selesai, sorry. Aduh. Jadi kita laki-laki memang kalau ada berkat jangan pelit sama istri. Wah, dengarkanlah para lelaki. Karena Tuhan selalu melihat kalau kita bisa membahagiakan istri, berkat kita itu ditambah Tuhan. Amin. Jangan pelit sama istri, jangan pelit sama anak. Kalau kita punya uang. Manjakan dia pergi ke salon, no problem. Ya dong, Tunggu beli nih. baju sesekali menurut saya nggak ada masalah. Ada keributan apa di sana? Kita tanya. Belum selesai. Belum selesai. Belum pertanyaan Masih. yang kedua tadi. Oh masih. Istilah suami mengasihi istri tunduk kepada suami. Istilah tunduk. Tunduk itu artinya istri memahami otoritas suami. Polanya begitu, istri, suami, Kristus. Jadi ketika ada suami menindas istri, dia sedang berhadapan langsung dengan Tuhan, otoritas paling atas. Jadi artinya tunduk kepada suami, memahami bahwa suami itulah pemimpin. Setara tetapi fungsinya berbeda. Itu ketetapan Tuhan. Apakah istri harus tunduk kalau misalnya suami mungkin salah? Nggak benar. Oh iya, kalau suaminya tidak sesuai dengan firman, dia tetap menghormati otoritas. Tetapi menyampaikan, sayang kamu kayaknya nggak tepat deh ini. Jadi tetap istri boleh memberikan masukan, tapi dengan rasa hormat, tidak memaki-maki. Menghormati dia pemimpin di rumah. Berarti kalau misalnya suami ngomong terus kita ya udah ambil aja sendiri, tapi nggak mau ngelihat, itu berarti menghormati apa tidak menghormati? Kalau lagi emosi boleh, tapi kan lagi baik-baik nggak gitu terus juga. Nggak. Kalau emosi nggak Boleh ya? apa-apa, Oh, normal oke. itu. Siap, saya memahami apa yang Bapak tanyakan itu, karena itu juga sering kita lihat di kenyataan, bahkan baru saja terjadi saya lihat di TikTok gitu. Jadi problemnya begini, kita itu kan kenapa bisa sampai berujung perceraian? Orang itu memang gak kenal Tuhan ya. Ya kita sebenarnya tidak bisa memakai konsep firman ke dia. Tapi seandainya ada orang Kristen seperti itu, setiap kali ada masalah, ujungnya selalu diam. Diam itu Pak, tidak selalu berkata sudah serasi, harmonis, 5S. Belum tentu Pak. Diam itu dia bisa denial, dia bisa menolak gitu. Menghindar dari zona pertengkaran, udahlah damai gitu. Padahal tidak menyelesaikan problemnya. Itulah sebabnya semakin kita lama menikah, kita mesti kenal karakter pasangan kita.
Saya orang yang dominan. Ya, Ibu Nila ini kan orang foto karakter ya kalau nggak salah ya Bu ya. Ya, saya orang merah, merah ungu. Istri saya hijau ungu, dominan hijaunya. Saya ngegas, dia ngerem. Iya kelihatan, bisa jualan tante. Karena modalnya ini kan, bicara gitu. Nah, jadi mengetahui karakter ini, kalau istri saya diam kami berantem, itu dia belum selesai. Bukan berarti sudah aman, malah lagi kiamat nih. 5 tahun pernikahan kami pertama itu, adik saya ada di sini, dia tahu kami itu struggle. Saya orangnya ngegas, kalau bisa malam ini kelar urusan. Oh dia nggak bisa, butuh waktu, butuh me time. Dia mesti kemana dulu, dia mesti belajar santai dulu. Pokoknya saya harus tahu karakter dia. Kalau dia sudah sering lirik-lirik saya tahu dia mulai baik hatinya. Tapi kalau setiap ketemu masih begini, kayak tadi itu Kak, dia belum sembuh. Dan saya harus kasih dia ruang untuk dia memulihkan dirinya. Kalau dia sudah sering lihat saya dan kemudian saya lihat ada sedikit senyum, itu waktu yang baik bagi saya ngajak dia makan yuk. Disitulah kami bisa ngobrol, problemnya apa. Dia bilang gini, kamu kalau ngomong mikir dulu, aku sakit hati tahu. Berarti PR saya apa? Besok-besok kalau mau ngomong nadanya turunin. Dia juga sekarang berespon. Kalau saya lagi ngomong dia gak boleh nyaut-nyaut. Ya aku juga tersinggung. Setiap kali aku ngomong kamu mukanya gitu terus nyaut. Saya gak suka disaut-sautin. PR dia apa? Kalau suamiku ngomong saya mesti diam dulu. Dengerin dia bicara. Jadi dua-duanya berespon Pak. Kita harus menyelesaikan akarnya apa. Itu makanya begini. Saya harus menentukan sekarang, istri saya itu saya harus yakinkan, dia lebih bagus, lebih hebat, lebih dewasa dibanding waktu dia menikah sama saya. Saya mesti berani ngomong gitu. Artinya menikah sama saya, kualitasnya bagus. Jangan sampai menikah sama kita, makin jelek, makin usang, makin kuno, maaf nih ya, makin goblok, makin gak jelas, dan sebagainya. Kita salah dalam pernikahan kita. Gitu jawaban saya Pak. Jadi setiap ada problem, selesaikan. Itu mesti ada komitmen niat dua-duanya itu untuk tahu pernikahan ini gak boleh stop. Tuhan menghendaki gak boleh ada perceraian, mesti jalan terus. Berarti belajar dua-duanya itu menyelesaikan akarnya apa. Di dalam kasih Kristus. Demikian Pak. Saya juga punya anak usia 16 ya. Artinya dia kategori Gen Z mungkin itu ya. Atau generasi alfa lah kan. Alfa itu kan mungkin 10-12 tahun sekarang. Pendekatan saya adalah anak perempuan Pak saya. Tiga-tiganya perempuan. Saya masuk ke dunia mereka. Gitu. Jadi saya tanya, saya mencoba, saya tidak dalam posisi karena saya papa, lu mesti hormat saya. Gak gitu Pak caranya. Gitu. Saya punya kebiasaan pagi-pagi itu mendoakan mereka, kami bareng-bareng berdoa berlima sama istri, saya tumpang tangan. Artinya saya tunjukkan bahwa saya ini papa yang memperhatikan kebutuhan rohanimu. Yang pertama. Yang kedua, saya masuk ke dunianya dia. Walaupun karena dia perempuan kan, karena dia komunikasinya lebih banyak ke mamanya memang. Karena perempuan, mungkin kalau laki akan banyak ke saya. Jadi memang pendekatan kita itu kita mesti masuk ke dunianya Pak. Ibaratnya kalau dulu kita diajar orang tua kita itu gak ada pemanasannya Pak. Langsung BTL Pak, kayak saya batak tembak langsung gitu Pak. Langsung to the point gitu, gak ada pemanasan dulu, gak ada basa-basi. Tapi anak zaman sekarang gak bisa. Kita mesti ganti kemasannya, cara menyampaikannya, dan kemudian kita sampaikan kebenaran firman seperti ini. Gitu Pak. Jadi kita mesti ada bersama-sama dengan dia. Karena salah satu gap antara kita sama mereka kan kita dianggap jadul Pak. Itu kan dulu papa sama kakek itu. Sekarang sudah berubah Pak. Gitu kan. Nah kita masuk ke hidupnya dia Pak. Kita tanya-tanya. Tentu ini dibangun dari bersama-sama Pak. Apakah lagi ada proyek bersama-sama. Lagi makan sama-sama. Apakah lagi pergi berdua dengan anak ini kemana gitu kan. Sehingga kita bangun komunikasi. Dia kan bilang, papa gua asik juga ya. Ngerti juga TikTok gitu. Ngerti juga ini.
Jadi saya punya, ya saya tukar pikiran karena saya juga punya anak seperti itu Pak. Jadi kita masuk ke dunianya dia. Tahu problem-problem di dunia ini seperti apa bagi anak-anak seperti dia. Tantangannya apa? Apakah menganggap pernikahan itu sudah enggak suci, hubungan seks itu sudah hal yang lumrah sebelum menikah. Nah kita masuk di situ. Jadi kita paham kondisimu nak gak mudah. Firman Tuhan mengajar kita begini, kudus. Kita menyampaikan firman tapi kemasannya yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Yang kedua cara mendidik. Tadi yang kodenya tegas. Antara bapak dan ibu iya, beda. Nah beda. saya juga sama Pak. Saya tadi dominan, istri saya lebih persuasif. Jadi kalau anak saya WA saya di kantor, Papa bolehkah saya pergi nonton film di sana dengan teman? Saya tanya, mamamu sudah kasih keputusan apa? Saya tanya dulu, jangan Biar nanti sama. beda. Mama bilang nggak boleh, saya pro mama, nggak boleh. Kata mama boleh, mana mama? Sini, Konfirmasi. konfirmasi. Kamu bilang apa sayang? Boleh. Ada kesepakatan apa kalian? Dia mesti pulang jam 5 misalnya. Dari jam 2, jam 5. Oke, Papa setuju sama mama? Sepakat. Jam 5 mesti di rumah. Deal? Deal. Ada uang jajan enggak? Enggak ada Pak. Niat dia mau minta tolong sama kita. Kirimin apa tuh? GoPay. GoPay. Transfer. Kayak gitu Pak saya Pak. Jadi saya tanyakan dulu. Kalau anak izin, mama udah ngomong apa? Karena nanti kalau anak itu ngambil keuntungan. Seperti Bapak tadi benar. Jangan sama mama, sama papa aja. Mama seklek kalau ngomong, gak enak. Nah gitu. Jadi kalau kita misalnya tahu, kita nggak tahu lingkungannya Pak. Kan kadang orang istri kita lebih tahu lebih banyak di rumah. Kita kan kerja. Dia lebih tahu tentang situasi teman-temannya. Biasanya gini, kamu tanya mama bilang apa, itu keputusan papa. Karena biasanya Pak, istri kan lebih paham pendidikan anak. Dia jalan sama siapa? Sama teman sekolah. Tentu istri lebih paham dengan siapa teman-teman sekolahnya dia. Lingkungannya, kondisi seperti apa. Tentu istri kita tahu. Kita bilang aja, tanyain mama bilang apa? Papa setuju. Kalau mama bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Gitu Pak caranya. Maksudnya nggak sepakat, istrinya nggak ngasih tapi kodenya mau ngasih gitu. Kalau ibu sudah bilang nggak boleh Pak, Bapak ikut ibu aja nggak boleh. Jadi satu dia lihatnya Pak. Orang anak itu lihat kita itu satu keputusannya, nggak dua macam Pak. Iya, jadi kalau ibu sudah memutuskan nggak boleh, makanya tanya dulu, mamamu sudah putuskan apa? Nggak boleh Pak. Ya udah nggak boleh, selesai. Atau mungkin maksudnya Ko Freddy, kenapa harus ngikutin perkataan istri? Kenapa nggak perkataan saya aja gitu? Jadi Pemimpin. istri yang harusnya pro Ikut. sama saya, sama Ko Freddy-nya gitu mungkin. Begini, makanya tadi akhirnya kalau kan gini, ini pengalaman saya, rata-rata laki-laki kan kerja. Tidak terlalu tahu kondisi anak berteman sama siapa, lingkungannya, temannya yang mana, teman akrabnya siapa. Nah biasanya tuh istri sih lebih tahu, oh dia temannya sama si Ani lah, si Anu lah gitu kan. Nah kita langsung bilang aja, tanyain mamamu aja. Kalau mamamu bilang iya, papa ya, mamamu enggak, mama juga. Karena kan kita memikirkan keselamatan anak juga. Biasanya juga istri lebih peka kode. Iya. Ya, lebih naluri sensitifnya lu. Ya, gitu. Saya membela. Iya. Puji Tuhan. Oke, puas ya kode ya. Oke. Ini udah banyak pertanyaan yang masuk, jadi karena ini melihat durasinya nggak cukup, kayaknya tadi itu salah Tante, mulai jam 7. Harusnya jam 6 udah mulai ya, karena seru sekali ini pembahasannya. Ya. Saya akan bertanya dengan cepat, nanti Pak Janus bisa Ya. langsung merespon ya. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi suami yang sering berkata kasar karena ada luka dalam hatinya? Oke, berarti dia belum sembuh. Ini berarti isunya kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa saya menyebutnya. Luka masa lalu kayaknya. Oke, ya, itu kesehatan jiwa itu, mental health kan. Nah, dia harus ditolong oleh seorang konselor. Kita nggak boleh anti dengan namanya konselor. Kita kalau sakit pilek nyarinya dokter kok. Kenapa kalau urusan orang kan mikirnya gini, oh sakit jiwa berarti gila. Enggak. Kenapa banyak pernikahan ribut? Karena dia itu nggak sembuh dari sakit. Misalnya titik kritisnya tadi keuangan. Setiap kali singgung keuangan langsung berang, gitu. Kenapa?
Karena ketika disinggung keuangan ada satu pihak di rumah tangga itu yang trauma masalah keuangan. Apakah dulu mungkin dia waktu mudanya sampai sakit banget, orang tuanya nggak punya apa-apa sehingga dia mungkin kelaparan. Nah sekarang ketika punya uang, tanda petik dia juga harus nyimpan terus, udah mau keluar sehingga cekcok. Itu harus sembuh. Jadi saya sarankan kepada kita semua para bapak-bapak ibu yang sudah menikah. Sadar diri kalau saya titik kritisnya masalah keuangan. Tidak apa-apa, tidak salah kita cari konselor. Ini agak ekstrim, doa aja nggak cukup. Oh didoakan, iya didoakan. Saya percaya dengan kuasa doa. Saya hamba Tuhan. Tetapi perlu ada kasus-kasus tertentu kita telusuri masa lalunya. Dia mesti sembuh di area masa lalu. Sehingga ke depan dia tidak ngulang itu lagi. Dia berdamai dengan masa lalunya. Gitu kakak. Oke, semoga menjawab ya. Lalu pertanyaan yang kedua, seorang bisnis entertain dengan klien ke dunia malam dan suatu tempat yang tidak baik. Nah, apakah ketika menghadapi permasalahan seperti itu harus terbuka dengan pasangan? Saya harus pergi loh ini ke klub malam untuk ada klien gitu misalnya. Ini persoalan etis. Jadi tapi kalau kita mementingkan keluarga kita, mementingkan hadirat Tuhan, ya memang menurut saya kita menghindari tempat-tempat seperti itu. Memang mungkin tidak dosa, tetapi syak bagi orang. Mungkin nggak apa-ngapain, nggak minum juga nggak, cuma masuk ke situ, ya memang nggak dosa besar sih, nggak dosa yang gimana, tapi syak. Kalau ada orang yang lemah imannya, lihat kita masuk ke situ, dia tersandung imannya. Menurut saya dihindari. Tidak apa-apalah, duit bisa dicari, tapi pernikahan nggak selalu ada, ya kan? Dia harus lebih mementingkan pernikahan dibanding semua apapun masalah uang. Jadi lebih baik menghindari tempat-tempat seperti itu ya. Menghindari. Baik. Lalu berikutnya ini yang sering terjadi juga masalah rumah tangga dengan mertua. Ya. Nah, jadi mungkin mereka ada satu kondisi, oh ya memang harus tinggal dengan mertua begitu ya. Tapi kalau misalnya pasangannya itu tidak cocok dengan mertua, itu seperti apa? Sedangkan kalau tadi saya dengar Pak Janus sempat menyinggung, oh ya udah laki-laki harus pergi meninggalkan istrinya, meninggalkan orang tuanya. Bagus, berarti nggak ngantuk ya. Berarti nggak ngantuk. Harus pergi meninggalkan orang tuanya bersatu dengan istrinya. Tetapi banyak kasus yang terjadi itu justru keluarga besarnya ini yang akhirnya membuat keluarga inti ini tidak bisa 5S. Intinya bagus, baik-baik, tapi ada intervensi ya, dari mungkin pihak. istrinya bilang udahlah kita tinggalnya terpisah aja. Tapi mungkin pasangannya bilang nggak bisa, kita harus rawat dia begitu. Nah ini seperti apa? Ya, ini termasuk isu orang tua dan mertua berarti ya. Jadi begini, ketika mereka sudah diberkati dalam pernikahan itu tadi, jadi saya menyarankan memang mereka harus punya rumah sendiri, ngontrak atau apalah. Dengan catatan tadi, boleh tinggal sama orang tua atau mertua si pasangan kita. Kalau orang tua itu memang gak bisa sendiri, sudah sepuh misalnya, tidak ada penghasilan, boleh gitu. Kemudian ada orang tua yang tanda petik mengharapkan atau memaksa anaknya mesti tinggal sama dia, masih lengkap misalnya, belum senior, belum sepuh misalnya. Saran saya, si anak ini mesti ambil sebuah keputusan. Mama, papa, kami pisah rumah bukan berarti lupa sama kalian. Kami bisa atur waktu Sabtu datang ke sini, kita bisa makan bareng, kita masih melakukan nanti kita liburan kemana. Orang tua itu kan merasa bahwa gue punya anak diambil sama anak lain. Jadi menantu jadi saingan dia gitu. Nah itu harus diobati dengan si anak ini punya prinsip. Aku mesti punya rumah mah. Rumah kita yang di situ aku tinggal di situ. Nanti aku nengok-nengok mama tiap hari apa ke sini seminggu 2 kali kan tidak ada masalah. Aku WA mama, aku telepon, tidak ada masalah. Karena keprihatinan orang tua ngerasa dia akan ditinggalkan anak. Itu kekhawatiran mereka. Karena itu juga yang kami alami dalam pelayanan. Anak-anak yang mau menikah itu begitu. Papa mama nyuruh saya tinggal sama mereka. Ya saya bilang enggak apa-apa. Tapi risikonya ini, kamu akan ketemu dengan mertua. Belum tentu cocok. Kalaupun kamu memutuskan tinggal sama mereka, mulai sekarang
bersiap menghadapi, kamu berbesar hati kalau nanti gak ada kecocokan. Gitu loh. Jadi kita mengukur juga, oh saya Pak harus tinggal karena yang meneruskan usaha nanti saya sama istri saya. Enggak masalah, bagus juga gitu. Tetapi kamu juga sekarang belajar, kalau orang tuamu nanti mertuamu ngomong gini, Sudah kamu harus siap. bisa berespon dengan baik. Tidak nyakitin dia juga, dan kamu juga bisa menjadi seorang teman bagi mertua atau orang tua. Tapi kalau nggak cocok, tapi mertuanya juga nggak bisa tinggal sendiri gimana dong? Ayo. Kalau apa tadi? Kalau Tidak cocok nih, menantu mertua tidak cocok, tapi mertuanya pun juga Cuma tidak sendiri, bisa jadi tidak mau- bisa hidup sendiri. Ya Nah, tadi itu seperti Ya. apa? ngalah. itu memang butuh proses sih. Rata-rata yang kami alami itu dengan beberapa teman itu juga memang awalnya itu struggle sih. Setahun 2 tahun ada problem. Tapi banyak juga ketika mereka meminta hikmat dari Tuhan. Dia mendoakan mertuanya. Dia juga mendoakan suaminya. Selama suaminya, ini pihak istri ya saya kasih contoh ya. Karena sering cekcok itu kan istri kepada ibu Mertua mertuanya. cewek. Kalau yang rata-rata laki-laki sama ibu mertua enggak ada masalah. Yang saya perhatikan itu yang perempuan istri Mantu dengan- kepada mertua yang perempuan. Kebanyakan ya. Kalau itu terjadi, ya itu tadi dia mendoakan mertuanya. Memang saya melihat ada struggle. Tetapi lama-lama bisa. Lama-lama bisa ketika mertuanya itu misalnya melihat bahwa dia yakin bahwa mantunya itu bukan saingannya dia. Jadinya semuanya oke sih. Oke, berarti para perempuan nanti kalau anaknya udah dewasa jangan menjadikan menantu sebagai saingan ya. Beliin rumah dong mah. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Mana yang lebih penting nih, keluarga apa pelayanan? Apa dulu nih Om Nah. yang harus prioritas? Baik. Kalau kita bertuhankan Yesus sebagai Raja, kita tidak menganut prioritas. Kita menganut namanya keselarasan. Di dalam konteks perjanjian lama, kitab Kejadian, di situ nggak ada worship, nggak ada ngangkat tangan, nggak ada main musik. Ketika Tuhan menciptakan Adam, nggak ada. Bekerja itulah wujud dari penyembahan. Catat baik-baik. Itu makanya Paulus bilang, Kolose 3:23, segala sesuatu yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Lakukan itu seperti Tuhan. Artinya apa? Kita bekerja di kantor, kita dagang di pasar, tempat kita usaha, itu wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi kita melayani keluarga pun, itu wujud penyembahan kepada Tuhan. Kita melayani di gereja pun, berdiri di sini, itu juga melayani Tuhan. Jadi saya sendiri sudah tidak membedakan mana rohani, mana sekuler. Bagi saya sama. Ada orang membedakan, oh kamu rohani di gereja. Dagang itu bukan rohani. Siapa bilang? Tugas kita di muka bumi ini menjadi garam dan terang. Terus nanya, Pak, kenapa kita mesti ke gereja? Di gereja itulah kita ketemu dengan saudara seiman. Kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengampuni, saling memberkati, saling kasih sharing ide. Wih, gue bisnis gini loh, gue ditolong Tuhan, lu mesti coba. Jadi ibadah gini betul satu kepada Tuhan, tapi satu sisi yang lain kita dengan sesama itu saling menguatkan. Jadi saya tidak membedakan lagi mana pelayanan sama keluarga. Dua-duanya penting. Tapi dalam prakteknya, ketika saya disuruh memilih, Pak, Bapak ada jadwal berkhotbah tanggal sekian. Tapi Bapak juga harus terima rapot. Saya beberapa kali saya cancel khotbah saya di kantor orang hari Jumat, gara-gara ngambil rapot. Kenapa? Saya punya prinsip gini, besok saya masih bisa pelayanan. Tapi menerima rapot anak, itu mungkin hanya di kelas itu, hanya sekali seumur hidup. Saya mesti lakukan. Bagaimana saya bisa mengepalai rumah Tuhan kalau keluarga saya berantakan? Inilah nggak? ayah yang baik. Betul nggak? Iya. Betul. Bagaimana saya bisa berkhotbah kepada kalian? Anak saya di rumah berantakan, istri saya gak kenal saya lagi. Ayo, mau ngomong apa saya? Munafik itu semua. Jadi ketika nanti akhirnya dalam prakteknya ketemu pelayanan atau keluarga. Ketemu nih jadwalnya bentrok. Bentrok. Saya memilih keluarga. Itu kalau jadwalnya
ini ya bentrok ya. Tapi kalau tiba-tiba nih jadwal nggak bentrok nih ya, sudah pelayanan, tiba-tiba di calling sama istri, pulang anak sakit nih harus pergi ke dokter, gimana? Saya pernah punya pengalaman punya teman lagi menyembah Tuhan. Ku sembah kudus, kudus. Terus ada semacam kata-kata kepada jemaat. Saudaraku, saya tahu kita semua punya salib. Hari ini anak saya masuk rumah sakit, istri saya baru WA. Tapi saya percaya Tuhan menyembuhkan dia. Tahu nggak? Gembala saya, kamu pulang sekarang, lihat anakmu di rumah sakit. Saya gantikan jadi WL. Jangan pakai topeng pelayanan, anak istri kita menderita. Itu Yesus bilang, kamu punya alasan, kamu kasih persepuluhan kepada orang tua, kepada Tuhan, papa mamamu menderita, kamu gak pernah hidupi dia. Kamu lebih jahat dari orang dunia. Itu prinsip loh. Jadi pelayanan keluarga itu mesti jalan bareng-bareng. Ada yang bertanya, Pak istrinya kemana? Dia melayani di rumah. Anak saya besok ulangan. Orang tua zaman now yang paling takut ulangan orang tuanya atau anaknya? Orang tuanya. Mamanya. Aku gak usah ikut ya, kenapa? Si Tirsa ulangan besok. Nah, kamu kan udah belajar tadi siang. Dia katanya belum bisa, masih begini. Ya sudah. Itu pelayanan. Itu ya Bapak Ibu ya. Semangat. Semangat. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan buat Pak Janus, luar biasa. Nggak berasa ada ya. lagi nggak? Ayo terusin. Maunya Pak Janus yang semangat nih. Iya sebenarnya sih nggak bahas 5S cuma buat keluarga aja ya Pak ya. Sebenarnya ada di sisi pelayanan, berjemaat dengan jemaat, tapi karena waktunya nggak cukup, kurang panjang durasi, kayaknya ya. mungkin ada sesi kedua ya Tante ya. Setuju udah manggut dah. Berarti ntar kita jadwalkan Kamis lagi kapan sebelum sampai ke gathering bulan Maret gitu ya Tante ya. Oke, sebagai penutup mungkin Pak Janus mau kasih apa poin-poin closing buat closing statement, silakan. Saya berdiri aja ya. Boleh. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya memahami bahwa 5S dalam konteks pernikahan kita dan gereja itu butuh usaha. Itu tidak mudah, tapi ingat ini, 5S itu potensinya sudah dalam diri kita kok. Orang penuh Roh Kudus, percaya Yesus lahir baru, penuh Roh Kudus. Semua yang 5S itu sudah ada di sini. Tugas kita hanya mengeluarkan. Tetapi ada penghalang tadi. Apa itu? Pengen punya kerajaan diri sendiri. Ego. Kenapa ego ini susah untuk kita kalahkan? Karena namanya ego ini, dia terkoneksi kepada 1 Yohanes pasal 2, 16-17. 1, keinginan mata. Keinginan daging. Keangkuhan hidup. Ketiga dosa ini terkoneksi dengan sistem dunia. Bahasa Yunani itu kosmos. Kenapa kita susah memunculkan, mengeluarkan potensi 5S ini yang Roh Kudus sudah nyatakan dalam pribadi kita. Tapi susah keluar. Kita sedang berhadapan dengan sistem dunia yang 3 ini. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keinginan mata, ingat Hawa jatuh dalam dosa karena lihat buah itu. Keinginan mata, menarik. Biar gua sama seperti Tuhan. Keinginan daging, Galatia 5, 22, 23. Kemarahan, semualah itu. Ya kan? Kemudian yang terakhir tadi keangkuhan hidup. 2 Korintus berapa tuh? Kami menawan semua pikiran yang keangkuhan hidup gitu deh bahasanya. Nanti dicari tuh. 2 Korintus 5 itu kalau gak salah. Keangkuhan itu artinya gini. Kita punya pengetahuan yang membuat kita tidak sulit untuk mengenal Tuhan. Budaya kita kah? Ajaran orang tua kita kah? Ada orang tua mengajar begini zaman dulu. Kalau istrimu gak tunduk sama kamu, tukar tambah dia. Itu orang tua lo bicara. Maaf ya, ini agak ekstrim. Dia gak bisa punya anak, kamu ceraikan dia. Itu kan ajaran dari orang yang menghalangi pengenalan akan Tuhan terhadap keluarga kita. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada kita. Pelihara terus Roh Kudus dalam hidup kita. Dengarkan. Taat. Taat itu bukan supaya engkau diberkati. Taat itu artinya kita ikuti firman.
biar kita maksimal menjadi garam dan terang. Ada nilai Kristus yang kita munculkan di dalam sistem dunia yang korup ini. Makanya disebut orang Kristen itu berbeda. Itu tadi makanya puncaknya 5S cuma satu. Bukan kebanggaan diri. Bukan biar kita bilang, oh pasangan termesra sedunia. Bukan itu. Kristus dimuliakan. Orang lihat laki-laki, suami. Itu ada Yesus di dalam dia. Orang lihat istri kita, ada Yesus dalam diri dia. Orang lihat anak-anak kita, wah ini anak-anak Tuhan semua. Kan begitu. Jadi bukan untuk diri kita, tetapi biar Yesus dimuliakan dalam segenap hidup kita. Tuhan memberkati. Kita kasih aplaus buat Pak Janus. Oke, makasih Pak. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih ya Pak. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan. Silakan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sanjung Tuhan kita, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan dengan iman, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia Allah yang besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Karuniakan pasangan suami dan istri ini berkat kerukunan, berkat keharmonisan, terobosan-terobosan baru Tuhan buka bagi setiap mereka. Jalan-jalan yang sedang buntu dalam nama Yesus, Tuhan buka. Setiap problem-problem yang belum selesai, Roh Kudus bantu mereka. Berikan penghiburan kasih di antara mereka semua. Seia sekata, saling menguatkan. Perkataan yang memberi semangat, Tuhan limpahkan bagi setiap pasangan ini. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Kami percaya anugerah Tuhan besar dan cukup bagi kami. Angkat tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan kebenaran Sang Raja menguasai hati pikiranmu mulai dari malam hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus
Kristus. Kita yang diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan, amin, amin, amin.